saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul di sini. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan, karena sebelumnya Tuhan sudah kasih yang terbaik buat setiap kita. Amin. Mari kita mau satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala anugerah yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik Tuhan. Saatnya kami hari ini datang untuk memberikan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik, kami mau memuji Engkau, membesarkan Nama, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin sertai kami, pada kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya dalam tangan Roh Kudus. Kau bekerja, apapun yang Kau mau, Kau nyatakan di tempat ini. Kami percaya karena 2-3 orang berkumpul Kau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami siap menyembah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam
berikan buat setiap kami. Anak-anak kami, orang tua kami bisa sehat. Kami mengucap syukur atas segala nikmat. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, makanan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Sebab itu hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Di saat kami lemah sekalipun, di saat lembah kelam, di saat apapun Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanyalah ku percaya. Kaulah Yesus, Bapak, kami bersyukur kami punya Allah yang baik, Tuhan yang baik, Bapa yang baik dan setiap kami. Sementara kami mau memuji-Mu lebih lagi, curahkan roh sukacita mata setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa itu ya. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Kasih salam yang utuh saja lewat udara di kiri kanan katakan Tuhan pelihara setiap kita. Karena apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, kita pikirkan itu Tuhan yang sediakan buat setiap kami. Amin.
Firman Tuhan, dikatakan serahkanlah khawatirmu bagi Tuhan. Kalau burung di udara, bunga bakung di padang itu Tuhan hiasi, apalagi kita yang dicintainya, kita kesayangannya terlebih lagi itu pasti Tuhan kasih yang terbaik buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita mesti nyanyikan satu lagu, katakan bersama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Sediakan
Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengetahui segala kebutuhan kami, lebih daripada yang kami pikir, lebih daripada yang kami tahu, sebab Engkau tahu sampai dasar hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau ambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, yang membuat hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sambil bersantuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Pujian yang baru kita sampaikan biarlah meneguhkan iman kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu tahu ya saat kita perlu, bahkan kita belum minta pun Tuhan sudah tahu segala apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Karena itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Dan memang kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab berulang kali firman Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang menjamin hidup kita. Oke. Nah, sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah tentang mencobai Tuhan. Sekali lagi, mencobai Tuhan ya. Mungkin satu hal yang sering kita dengar, tapi kita kurang mengetahui apa arti, apa makna dari mencobai Tuhan. Ya, biasanya yang sering kita tahu kan kita yang mengalami pencobaan, tapi ini mencobai Tuhan. Oke, kita akan lihat Alkitab dari Injil Matius pasal 4 di ayat yang ke-7. Matius pada pasal yang ke-4 di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, bagus sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab. Akan lebih menyenangkan hati Tuhan jikalau bukan hanya sekadar di silent, tapi juga di airplane mode ya. Saya kira Bapak Ibu sudah ada keberatan ya di airplane mode, sehingga ada notifikasi pemberitahuan ya, chat dan sebagainya yang masuk yang tidak mengganggu konsentrasi kita. Oke, Matius 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang setuju berkata amin ya. Nanti di Matius 4 ini kita akan lihat ayat sebelumnya saudara. Saya tidak kupas dulu di awal, nanti kita lihat. Dikatakan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ternyata Tuhan menyampaikan bahwa umat Tuhan itu tidak boleh mencobai Tuhan. Jadi kalau ada umat Tuhan yang mencobai Tuhan, berarti tentu melanggar perintah Tuhan, melanggar kehendak Tuhan. Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Orang yang mencobai Tuhan itu menyakiti hati Tuhan. Dalam Mazmur 78
di ayat yang ke-41, agak banyak kita lihat Alkitab ya. Mazmur 78 ayat yang ke-41 dikatakan berulang kali mereka mencobai Allah. Mereka di sini adalah bangsa Israel, umat pilihan, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kata yang kudus itu digunakan huruf besar, berarti bicara tentang hati Tuhan. Orang yang mencobai Allah seperti yang dilakukan Israel berulang kali. Dan nanti kita akan lihat ya. Orang yang mencobai Allah itu ternyata menyakiti hati Tuhan. Jadi kita sebagai umat Tuhan tidak boleh menganggap remeh, menganggap sepele. Allah mau cuma mencobai Tuhan aja kok, tidak apa-apa. Ya, karena itulah saya rindu untuk menyampaikan tentang mencobai Tuhan, supaya kita umat Tuhan mengerti kita tidak melakukan hal ini, karena hal ini dilarang. Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan. Orang yang mencobai Tuhan berarti dia menyakiti hati Tuhan. Pengertian secara umum mencobai Tuhan, biasanya orang berkata mencobai Tuhan itu nantang Tuhan, ya, menantang Tuhan. Ya. Ada lagi yang berkata mencobai Tuhan itu juga berarti memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Ya, jadi pengertian secara umum biasanya dua ini, ya, yang diketahui oleh umat Tuhan. Orang yang mencobai Tuhan itu sedang menantang Tuhan. Ya. Lalu kemudian orang yang mencobai Tuhan itu memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat dan belajar dari beberapa kisah, beberapa peristiwa yang akan membantu kita untuk mengerti lebih jauh tentang mencobai Tuhan. Sehingga kalau kita mendengar kata mencobai Tuhan, sekarang sudah kita paham, ya, itu tujuannya. Bukan hanya sekedar kita tahu tentang menantang Tuhan, tentang memaksa Tuhan, tapi ada hal yang lebih detail yang Tuhan ingin kita tahu tentang mencobai Tuhan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mencobai Tuhan? Orang yang mencobai Tuhan, yang pertama ya, pengertiannya, hidupnya ceroboh dan sembarangan karena merasa dijaga dan dilindungi Tuhan. Saya ulang ya. Yang pertama, mencobai Tuhan punya pengertian hidup ceroboh dan sembarangan. Ceroboh itu berarti gegabah, ya. Hidupnya ceroboh, hidupnya sembarangan karena merasa dijaga dan dilindungi Tuhan. Kita akan lihat contohnya. Ini kembali dalam Matius pasal 4 yang tadi sudah kita baca, ya. Tapi kita lihat ayat di atasnya. Matius 4 ayat yang ke-5 mulai. Matius 4 ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini di atap, di puncak atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang itu menopang, menerima, itu ya. Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yang tadi sudah kita baca, saya ulangi. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, rupanya dalam peristiwa ketika iblis mencobai Tuhan Yesus ada 3 kali, ya. Salah satunya ini, Tuhan Yesus dibawa ke puncak atap bait Allah, ya. Lalu kemudian iblis ngomong, jatuhkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Karena ada tertulis, malaikat akan menantang engkau sehingga engkau tidak celaka. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan yang ceroboh dan sembarangan karena merasa
Kita umat Tuhan kan dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Maka melakukan yang bahaya sekalipun tidak masalah. Oh, kita dilindungi Tuhan, kita dijaga Tuhan. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh iblis ini ya, berkata kepada Tuhan Yesus, jatuhkan dirimu. Tapi ternyata kalau saudara lihat, apakah Tuhan Yesus mengikuti apa yang diucapkan iblis? Enggak. Tuhan justru menghardik dan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ya. Jadi yang pertama, orang yang mencobai Tuhan itu hidupnya ceroboh, hidupnya sembarangan, karena merasa dijaga dan dilindungi Tuhan. Saya pun belajar tentang hal ini, saya pun juga perlu bertobat, saudara. Dulu saya berpikir, wadah, tidak apa-apa, ya seperti kayak ini, saudara. Tuhan kan menyertai saya, Tuhan menjaga saya. Jadi makan itu dulu sudah lebih dulu, sekarang sudah tidak. Wah, makan itu kadang-kadang saya lebih dari yang seharusnya, saudara. Porsinya ya itu lebih dari yang seharusnya. Karena saya pikir tidak apa-apa, Tuhan kan menjaga saya, ya saya pasti baik-baik saja, saya pasti sehat-sehat saja, tidak apa-apa, darah Tuhan Yesus menyucikan. Nah, dulu gitu saudara, dulu. Tapi setelah saya belajar firman lebih lagi, saya ngerti tidak boleh. Karena itu saya mesti bertobat saudara, ya. Jadi seringkali kita ceroboh tentang kesehatan, mungkin pola hidup, pola makan, ya kerap kali kita anggap tidak apa-apa lah. Ya, kita ini dijaga Tuhan, kita ini dipelihara Tuhan, ya kita ini dilindungi Tuhan, tidak apa-apa, sikat saja. Ingat, ada tanggung jawab kita di dalam menjaga dan memelihara kesehatan kita, memelihara tubuh kita. Ya, tidak bisa kita lalu berkata, Tuhan kan yang pelihara saya, lalu kita hidup, sembarangan, makan sepuas-puasnya, sesuka-sukanya, tidak tahu batas. Ya, demikian juga kalau mengemudikan ya di jalan, ya mengemudikan kendaraan atau mungkin sedang menggunakan jalan menyeberang, tidak apa-apa. Saya nyebrang di tengah jalan tanpa lihat lampu, tidak apa-apa, saya terabas saja. Nanti pasti dilindungi Tuhan. Tidak ada mobil yang akan nabrak saya. Siapa yang ngomong, so? Ya, kalau mau bukti ya boleh dicoba, so, ya. Tidak nunggu lampu, langsung jalan di jalanan ramai nyebrang, so. Saya pastikan saudara bisa keserempet, bisa ketabrak. Kalau tidak ketabrak, itu supir-supir pengemudi itu akan marah. Nyebrang kok, ngawur. Ya, tidak lihat lampu dan sebagainya, tidak memenuhi aturan. Tidak bisa pakai alasan Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan jaga. Tidak bisa. Karena itu ada tanggung jawab kita. Amin. Tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Karena itulah saya bilang saya bertobat, saudara. Jadi sekarang saya tidak berani, saudara. Apalagi usia sudah kepala 5, sekarang tidak berani, saudara. Kalau mau makan gitu ya. Terus istri saya juga sudah ngomong, Tuhan juga sudah ngomong, tidak boleh banyak-banyak. Oh iya. Kadang-kadang lupa, saudara. Kadang-kadang lupa gitu. Aduh, kok enak gitu ya. Ditambah, ya. Tapi terus diingatkan, tidak boleh loh ya. Kita punya tanggung jawab. Hidup tidak boleh ceroboh, hidup tidak boleh sembarangan. Karena merasa dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, lalu sembarangan, tidak boleh. Ya, itu arti mencobai Tuhan yang pertama. Ya, jadi kalau kita hidup sembarangan, kita hidup ceroboh dengan alasan dijaga, dipelihara, dilindungi Tuhan, tanpa sadar kita sudah mencobai Tuhan. Ingat, kita punya tanggung jawab. Ya, jangan memakai dalih saya beriman, saya percaya perlindungan Tuhan, lalu hidupnya sembarangan. Tidak bisa. Ya, tidak boleh. Karena itu berarti mencobai Tuhan. Orang yang mencobai Tuhan itu berarti menyakiti hati Tuhan. Ya, tidak boleh. Oke, sekarang yang kedua. Jadi pengertian yang pertama, mencobai Tuhan itu hidup ceroboh, hidup sembarangan karena merasa dijaga dan dilindungi Tuhan. Yang kedua sekarang,
Apa arti mencobai Tuhan? Sekarang meningkat, ya. Yang kedua, orang yang mencobai Tuhan itu punya arti yang kedua, melakukan tes, uji gitu saja, ya. Melakukan tes, ngetes, melakukan tes terhadap Tuhan dengan maksud memastikan kualitas Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya, melakukan tes terhadap Tuhan, menguji Tuhan dengan maksud ingin tahu kualitas Tuhan itu sampai seberapa. Ya, saya ulang saudara, ini agak sulit mungkin. Ya, menguji, melakukan tes. Yang diuji itu bukan manusia ya, yang diuji itu Tuhan. Untuk mengetahui, untuk memastikan kualitas Tuhan, mutunya Tuhan itu sampai seberapa. Nah, kira-kira kalau saudara dengar ini, orang yang melakukan ini bagaimana, kebangetan ya, uji Tuhan, ya, ngetes Tuhan. Seberapa sih Tuhan itu hebatnya, seberapa sih kualitas kehebatan Tuhan, kualitas kasih Tuhan, kualitas kesetiaan Tuhan itu sampai seberapa sih? Saya pengen tahu, saya mau ngetes Tuhan. Ayo kita lihat ayatnya, 1 Korintus 10 di ayat yang ke-9. 1 Korintus 10 di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, itulah orang Israel, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, orang yang mencobai Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 9 berkata mereka mati dipagut ular. Ini dalam peristiwa apa ini? Mungkin Bapak Ibu bertanya loh, dalam peristiwa ini, peristiwa apa nih ya? Kok sampai dikatakan mencobai Tuhan lalu akibatnya mati dipagut ular? Kita lihat Bilangan 21, Bilangan 21 ayat yang ke-5 mulai. Bilangan pasal 21 di ayat yang ke-5 mulai. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka di sini orang Israel. Kata orang Israel, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Ngomongnya tidak ada roti, ya. Tapi kita lihat koma, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Muak itu bosan, ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Sekilas kalau sudah lihat tuh, kok sampai mereka tidak ada roti ya? Sepertinya mereka kelaparan. Padahal enggak. Kalau sudah baca tadi dikatakan bukan kelaparan, tapi mereka bilang makanan yang hambar yang kami punya itu kami sudah muak. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan makanan hambar? Makanan hambar yang dimaksud di sini adalah mana. Mana yang dikirim oleh Tuhan dari surga. Setiap pagi selalu turun dari surga. Fresh. Ya, biasanya roti itu kan fresh from the oven. Ini fresh from heaven, ya. Dari surga langsung. Setiap pagi Tuhan yang kirim, membuktikan Tuhan pelihara orang Israel. Luar biasa. Sekian lamanya, selalu setiap pagi mana itu turun. Tapi berani ngomong, akan makanan yang hambar ini kami telah muak. Lanjut, kita lihat Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 18 sampai 19. Mazmur 78 ayat 18 mulai, ya. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Jadi sudah dikasih mana, tapi minta yang lain.
karena bosan dengan mana, muak dengan mana. Mazmur berkata, minta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Nah ini ya, ini mereka ini ngetes, sanggup apa enggak? Katanya Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha sanggup melakukan segala-galanya. Masa cuma setiap hari dikirim mana? Bosen, muak. Kirim dong yang lain, ya, roti, daging, bahkan dikatakan Mazmur dibilang hidangan. Waduh, ya, ini ngetes Tuhan, nguji Tuhan. Bisa enggak ya Tuhan itu dengan kuasanya yang katanya hebat dan luar biasa itu ngirim makanan yang lain selain mana? Ini yang Alkitab katakan mencobai Tuhan. Memang kalau mau jujur manusia itu tidak pernah puas. Semua yang ada di dunia ini tidak pernah bisa memuaskan manusia. Setuju? Loh iya. Saudara ingat kisah Salomo yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Salomo dalam kelimpahannya punya segalanya, sukses luar biasa. Tapi ternyata Salomo berkata semuanya itu sia-sia. Kekayaan, kedudukan yang tinggi, popularitas, wanita yang begitu banyak di sekeliling Salomo ternyata tidak bisa memuaskan Salomo, memuaskan hati Salomo. Karena memang semua yang ada di dunia tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Tidak bisa, Ya, jadi kalau saudara mungkin berkata begini, aduh, kalau saya kan keadaannya masih begini. Kalau saya lihat itu si A, orang yang kaya itu konglomerat, wah, kalau saya jadi seperti kayak si A itu, wah, hidup saya akan puas, akan sukacita, akan senang, akan bahagia. Karena apa? Kalau jadi seperti si A, wah, punya uang banyak, punya kedudukan tinggi, dan sebagainya. Kalau saya jadi seperti si A, saya akan puas. Padahal suatu si A itu kalau ditanya, si A itu ngomong, saya belum puas. Kalau saya jadi seperti kayak si B itu orang yang lebih kaya lagi, baru saya puas. Si B ditanya, kamu sudah puas? Belum. Kalau saya jadi seperti kayak si C yang lebih kaya lagi, baru saya puas. Intinya, manusia tidak akan pernah bisa puas dengan apa yang ada di dunia ini. Kekayaan, kedudukan, semua yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan hati manusia. Ini seperti bangsa Israel, mestinya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami. Kami tidak kerja, ya, tapi Tuhan kirim makanan langsung dari surga. Aduh, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mestinya begitu, saudara. Ya, tapi ya ini. Orang Israel berulang kali mencobai Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Jadi yang kedua, orang yang mencobai Tuhan itu melakukan tes terhadap Tuhan dengan maksud memastikan kualitas Tuhan. Sampai seberapa kualitas Tuhan, kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, dan yang lain-lain yang ada pada pribadi Tuhan itu sampai seberapa. Itu ya, ngetes Tuhan. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Orang yang mencobai Tuhan, kalau yang pertama tadi dikatakan hidupnya ceroboh, sembarangan, karena merasa dijaga, dilindungi Tuhan. Ya. Yang kedua, ngetes Tuhan, ya, ingin tahu kualitas Tuhan itu sampai seberapa sih. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Orang yang mencobai Tuhan, yang ketiga, artinya dia meragukan, bahkan mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan berani menutup suatu tanda tertentu
sebagai bukti keberadaan Tuhan dalam hidup ini. Ya, saya ulang, meragukan, bahkan mempertanyakan kehadiran Tuhan. Berani menuntut suatu tanda tertentu sebagai bukti keberadaannya. Oke, kita lihat contohnya sekarang. Keluaran pasal 17. Orang yang meragukan kehadiran Tuhan itu contohnya seperti apa ini? Keluaran 17 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Perikop berjudul di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang Gunung Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 7. Ini yang jadi fokus perhatian kita ya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan apa yang dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, ini kali yang ketiga ya. Jadi satu peristiwa dicatat, Israel sampai di satu tempat. Di tempat itu tidak menemukan air. Nah, mereka mulai bersungut-sungut. Mestinya mereka berdoa. Mereka minta Tuhan tolong kami. Mestinya begitu ya. Kami butuh air. Memang air adalah salah satu kebutuhan vital manusia. Ya, menahan lapar masih bisa. Tapi kalau menahan haus ini jauh lebih berat. Ya. Nah, air kebutuhan vital. Tadi pujian berkata Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Mestinya kalau Israel sadar benar karena itu, mereka tidak perlu marah, mereka tidak perlu bersungut-sungut, mereka tidak perlu komplain, bahkan mereka tidak perlu tanya, apa benar Tuhan ini ada di tengah-tengah kita? Kok sampai kita ini tidak memiliki air, tidak menemukan mata air, tidak bisa minum, kehabisan air? Kok sampai seperti ini? Apa Tuhan memang benar-benar ada di tengah-tengah kita? Kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelumnya, mereka itu sungguh-sungguh mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Ingat waktu dibawa Tuhan keluar dari Mesir, pasti saudara tahu, 10 tulah terjadi atas Mesir. Orang Mesir sampai angkat tangan, ya sudah, ya menyerah. Awalnya tidak mengizinkan Israel keluar, tapi dipukul Tuhan dengan 10 tulah. Israel dibebaskan keluar, diusir, pergi sudah. Ya kalau tidak nanti kami mati semua, kami celaka semua. Ya, tangan Tuhan teracung atas Mesir. Tapi orang Israel nggak ada yang kena. Kemudian mereka berjalan, dalam perjalanan mereka dikatakan Alkitab dipimpin tiang awan dan tiang api. Itu terjadi terus. Tiang awan pada waktu siang,
Dengan adanya tiang awan, mereka tidak kepanasan, ya. Lalu kemudian tiang api pada waktu malam. Dengan adanya api, mereka jadi punya terang, ya, mengalami terang. Dan juga dengan adanya api menghangatkan tubuh mereka. Karena kalau di padang gurun itu waktu malam anginnya dingin, cuacanya ekstrim, antara siang dan malam itu beda drastis. Kalau pagi, siang panas, kalau malam dingin. Nah, Tuhan menyertai mereka dengan adanya tiang awan dan tiang api, menunjukkan tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam perjalanan mereka. Ya, dan ada banyak mujizat yang lain yang saya tidak bisa ceritakan, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya. Tapi toh satu ketika waktu mereka mengalami, mereka tidak menemukan mata air, mereka langsung marah, mereka langsung bersungguh-sungguh, dan mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Yang ketiga, orang yang mencobai Tuhan, dia meragukan, bahkan mempertanyakan kehadiran Tuhan. Kalau kita memang merenung dengan baik, kita akan berkata, waduh Pak, kalau saya tidak berani Pak, ya, wah, cek nemeni ya orang atau umat Tuhan yang seperti itu, ya berani tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tapi kadang-kadang kalau kita tidak waspada, kita bisa terjebak dalam kondisi seperti ini. Ketika kita sedang mengalami masalah yang berat, tantangan yang menurut kita ini hebat, tekanan yang berat, ya, mulai hati kita ini ya mempertanyakan, Tuhan, kalau memang Engkau itu ada, kenapa hidupku seperti ini? Kalau memang Engkau itu ada dalam hidupku, menyertai aku, kenapa kok aku mengalami seperti ini? Buktikan kalau Engkau itu ada, lakukan sesuatu, bertindaklah, buktikan sekarang. Atau kalau tidak, kami tidak akan pernah lagi mempercayaimu Tuhan. Wah, nekat sekali ya, berani ngomong seperti itu. Tapi ada nggak umat Tuhan yang seperti itu? Ada. Nah, ini buktinya orang Israel ini kan umat Tuhan, ya, umat Tuhan masa sekarang juga ada, Saya pernah dengar ada orang umat Tuhan yang ngomong seperti ini, pernah. Katanya Tuhan bersama saya, Immanuel. Tuhan ada menyertai saya. Lah kok hidup saya seperti ini? Kok saya alami seperti ini? Mana buktinya Tuhan itu ada dalam hidup saya, menyertai saya? Mana buktinya? Ini orang yang mencobai Tuhan. Padahal Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Tadi seperti pujian dikatakan, tak ada lembah kelam yang kulewati tanpa hadirmu Tuhan. Itu kan tadi pujian berkata itu. Ya, berarti Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, termasuk saat kita melewati lembah kekelaman, melewati sesuatu yang berat, Tuhan juga tetap hadir dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan, jangan pernah mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi itulah 3 hal yang boleh memberi kita pengertian supaya kita tahu sekarang kita nggak lakukan 3 hal ini. Karena orang yang melakukan 3 hal ini, mereka berarti mencobai Tuhan. Mereka itu menyakiti hati Tuhan. Dan dampaknya akan kena hukuman Tuhan. Ya, yang pertama saya bilang, orang yang mencobai Tuhan, dia hidupnya ceroboh, sembarangan. Karena merasa Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya. Ceroboh sembarangan tidak apa-apa, Tuhan jaga saya kok. Tidak bisa. Kita punya tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, ngetes Tuhan, ya, nguji Tuhan dengan maksud ingin tahu kualitas Tuhan itu sampai seberapa sih? Kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu sampai seberapa? Aku pengen tahu. Ya, seperti bangsa Israel. Lalu yang ketiga, meragukan, bahkan mempertanyakan kehadiran Tuhan. Seperti yang dilakukan bangsa Israel. Nah, penutup,
agar kita terhindar dari mencobai Tuhan, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar, tidak sampai mencobai Tuhan. Yang pertama, belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Belajar untuk bersyukur, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat yang di atas, orang yang di atas kita nggak bisa bersyukur. Kita selalu merasa kurang. Aku mau nggak seperti kayak orang itu ya. Orang itu, wah, lebih ini. Aku kok cuman gini-gini, doain ya. Kalau saudara melihat orang yang di atas kita akan merasa kurang, nggak bisa bersyukur. Tapi coba lihat, ada banyak orang yang di bawah kita, betul? Ada banyak orang yang lebih sulit dari kita, betul? Oh iya, banyak yang lebih sulit. Kalau kita lihat mereka yang lebih sulit dari kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau pelihara hidupku, Engkau sediakan apa yang kuperlukan. Terima kasih Tuhan. Belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, tetap percaya. Meskipun sedang melewati saat yang sulit, doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan, tetap percaya. Tetap percaya. Ya, karena Tuhan pasti ya akan memberikan pertolongan. Tuhan pasti akan merencanakan perkara yang terbaik, rencana yang terbaik buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Seperti tadi pujian dikatakan, yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat yang mengasihi Tuhan. Jadi yang kedua, tetap percaya. Yang ketiga, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi yang pertama, belajar bersyukur. Yang kedua, tetap percaya. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dia tidak akan mencobai Tuhan. Tidak mungkin dia ngetes Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin dia berani berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tidak mungkin. Karena dia mengenal siapa Tuhan itu. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menolong kita supaya kita bisa terhindar dari sikap mencobai Tuhan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini memberi pengertian kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya sebagai umat Tuhan kita tidak mencobai Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelan-pelan mimbar kembali maju ke depan. Salah satu pujian kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Hati yang baru Kau berikan untuk aku bisa melihat rencana-Mu yang indah. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat menerima. Katakan rencana-Mu indah. Kau ada di setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya.
Terima kasih Tuhan, bila kami mau belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Kalau kami jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami, yang terpenting dalam hidup kami, maka kami boleh mengalami kepuasan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan yang sejati. Karena hanya Engkau Tuhan yang lebih besar dari hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memuaskan kami. Ampuni kami kalau mungkin kadangkala dalam menjalani kehidupan ini hati kami mulai berbelok, kami mulai bersandar, kami mulai memandang kepada apa yang ada di dunia. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan, lewat pujian yang kami sampaikan, kami belajar untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalau itu kami lakukan, maka kami percaya Tuhan, kami akan merasakan hal yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Bahkan saat melewati lembah kelam sekalipun, Tuhan tetap hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami umat-umat Tuhan tidak mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Berulang kali mereka menyakiti hati Tuhan dengan mencobai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan, studi, masa depan, kesehatan. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, di dalam berkat anugerah-Mu akan membawa kami mengalami kehidupan yang indah, karena rencana-Mu selalu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang sakit. Beberapa di antara teman seiman kami tidak bisa hadir karena sakit. Kami berdoa Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang susah menghadapi masalah keluarga, teguhkan iman mereka supaya mereka tetap percaya dan menanti dengan satu keyakinan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.